Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Cahaya Tarot. Kali ini kita akan mencari tahu bagaimana kabar si dia, orang yang kalian sayangi, tapi untuk komunikasinya sudah bisa dikatakan kalian tidak ada komunikasi lagi ya. Oke. Kabar dari si dia, orang yang tidak ada komunikasi sama sekali dengan dirimu. Kabar dari si dia, orang yang tidak ada komunikasi dengan dirimu. Ini menjelaskan bahwa orang tersebut mengalami hal yang bisa dikatakan hal terburuk dalam hidupnya dia. Dia merasa ada perasaan hampa di dalam hidupnya dia, ada perasaan kurang di dalam hidupnya dia, dan dia juga orangnya tetap kekeh ya sama pendirian dia untuk tidak menghubungi kamu dulu. Situasinya itu karena di antara kalian itu pada saat itu mungkin dia pikirkan akan egois. Oleh karena keegoisan dia, oleh karena keinginan dia, ya akhirnya berakibat pada situasi kalian saat ini yang tidak ada komunikasi. Dia sebenarnya menyesal, ada penyesalan kenapa kok hubungan kalian itu tidak dilanjutkan gitu loh, tidak diteruskan tuh. Dia bisa jadi orang yang saat ini tuh mantau kalian, orang yang kepo dengan kalian, orang yang ingin tahu tentang kalian, bagaimana situasi kalian saat ini, dengan siapa kalian saat ini. Dia orangnya kayak gitu, orang yang kalau mau gerak dia pengen tahu dulu kalian seperti apa. Dia nggak gerak, dia tetap stay di tempat. Karena apa? Buat dia itu kalian itu masih berada di posisi yang sama, sedangkan diri dia itu kan udah pergi ya. Dia udah pergi, tapi dia tetap mantau kalian. Dia lihat sosmednya kalian, sosial media gitu punya kalian. Dia lihat status kalian, karena pada dasarnya dia tidak memiliki keberanian untuk berkata kepada kalian. Dia hanya bisa berharap pada kalian bahwa kalianlah yang mungkin akan datang, tapi ya sudah, komunikasinya sudah buruk. Kalian juga mikir dulu kalau mau ngubungin si dia. Nih, dia benar-benar berharap bahwa ada progres di dalam diri kalian, sehingga benar berharap dia ada pemikiran bahwa kalianlah yang akan mulai menghubungi dia dulu. Itu dia harapannya. Dia berharap kalian bersatu dalam sebuah hubungan, bisa kur kembali, kalau bisa malah ke
tahap berikutnya yang dirasa itu akan membuat kebahagiaan di dalam pikiran dia, seperti itu. Untuk beberapa orang di antara kalian, dia ingin menjalin keakraban kembali, menjalin silaturahmi. Dia hanya berhubungan baik aja, tapi di antara mereka juga ada yang berharap kalian bersatu dalam sebuah hubungan. Nih, tapi dia gak bergerak. Dia gak mau bergerak. Dia maunya kalian yang harus bergerak gitu. Dia maunya yang stay di tempat. Ceritanya dia itu jadi orang yang tipenya tenang aja, calming. Mungkin dia udah capek juga sama hidupnya dia, kisah percintaan dia yang gak tentu arah. Akhirnya dia memilih diam. Nih, dia maunya kalian yang mikir gimana caranya supaya hubungan kalian itu bersatu lagi gitu loh. Dia orangnya pasif, bukan yang aktif. Kalian jadi kalau sama dia, kalianlah yang aktif. Tapi pada dasarnya ketika kalian bersama dengan dirinya, ada gejolak, ada timbul permasalahan baru yang tidak bisa kalian handle satu sama lain. Bisa jadi karena lingkungan kalian yang toksik juga bisa, yang salah satu ada yang entah keluarga atau temannya dia nggak cocok dengan kalian dengan berbagai macam alasan yang dia tidak bisa menghindarinya juga. Nih, kalau kalian dalam hubungan itu sebenarnya kalian sama-sama bisa upgrade diri, bisa sama-sama belajar satu sama lain. Kalau dalam hubungan kalian sama-sama mengetahui lah masing-masing itu bagaimana. Kalau dia sukanya apa, kamu bisa pahami dia, kamu care sama dia. Kalau kamu sukanya apa, dia care sama kamu, dia mau usahain apapun lah buat kamu. Nih, tapi kalian sama-sama masih tahap awal hubungan. Jadi masalah-masalah itu terus berdatangan dalam hubungan kalian. Ada lingkungan kalian yang toksik tadi, yang tidak terima hubungan kalian, itu jadi penghambat kalian dalam meneruskan hubungan.
si dia itu bisa dikatakan orang yang juga kalau untuk berpikiran dewasa masih belum bisa, termasuk kamu juga. Walaupun umur kalian sama-sama mungkin sudah berumur, tapi karena ego masing-masing juga akhirnya hubungan kalian tidak bisa dilanjutkan. Nih, yang satu, saat ini ada beberapa di antara kalian yang lebih condong ke arah karir kalian, lebih ke arah karir kalian, atau si dianya yang dia itu ada perasaan was-was di dalam hatinya. Lalu ada pula yang sebagian di antara kalian dan lebih condong ke arah finansial, karir, pekerjaan gitu, ketimbang memikirkan feeling kalian, perasaan kalian. Kalian tidak berharap bahwa kalian berharap kehidupan percintaan kalian akan baik, tapi kalian lebih memilih untuk ke arah finansial saja. Kalian enjoy terhadap hidup ini, karena kalau terlalu memusingkan apa perkataan orang, kalian bukan maju, tapi stay di tempat, bahkan ada yang mundur. Makanya kalian lebih enjoy, lebih senang bekerja ketimbang menangisi perasaan yang telah lampau. Sedangkan dia masih ada di dalam fase kehidupan yang ada penyesalannya. Dia ada, karena apa? Dia lihat kalian, dia pantau kalian. Ketika kalian posting foto kebersamaan, kebahagiaan dengan orang, dia merasa nggak suka. Dia merasa bahwa seharusnya kamu tuh sama dia, seharusnya tuh kamu bisa tertawa bersama, bahagia bersama sama dia. Tapi kenyataannya dia nggak mau gerak, dan dia maunya kamu yang gerak ke dia. Orang ini saat ini memiliki karakter yang egonya tinggi. Dia suka kalian karena kalian itu buat dia terpesona. Kamu juga sama, terpesona sama dia awal mula. Kalian bisa tahu lah feeling masing-masing, perasaan masing-masing itu. Hanya saja kalau kalian dalam hubungan bukan sama-sama bagus, malah kalian sama-sama jadi orang yang pemikir, orang yang harus berjuang, sama-sama berjuang dalam hubungan. Kalian juga kasih sayang kalian. Jadi kamu sayang sekali sama dia, dia juga sama sayang ke kamu. Tapi pada dasarnya hubungan kalian itu
kalau hanya berdasarkan rasa empati, bukan rasa cinta yang tulus, rasa sayang yang tulus, maka saat rasa empati itu menghilang, ya kebersamaan itu, momen kebersamaan juga akan berkurang untuk kalian. Akan ada kebahagiaan di antara kalian, kebahagiaan yang akan datang pada kalian, penawaran cinta pada kalian, selebrasi, artinya akan ada orang yang baru, atau diri dia yang akan menemukan orang yang baru, orang yang memahami sama dia, orang yang care sama dia juga bisa, karena dia saat ini dalam kondisi terpuruk. Jadi ketika menemukan seseorang yang baik sama dia, yang hampir sama dengan kalian, maka dia akan lanjut. Cuman hati dia masih di tempat kalian, perasaan dia, feeling dia, apapun itu, karena penyesalan terdalamnya hanya pada di tempat kalian. Kalian itu udah sampai ke memorinya dia, sampai ke hati dia. Nih, dia akan ada jalan untuk benar-benar memilih nantinya, benar-benar akan ada pilihan antara kamu atau orang lain, orang yang sama-sama punya kesamaan dalam hal cinta, dalam hal karir juga bisa, passion yang sama juga bisa. Karena orang ini tuh cenderung melihat orang itu karena sesuatu dari feeling dia. Jadi siapa yang menyentuh dasar di relung hatinya, maka dia bakal care sama orang itu. Nih, dia mencoba healing terhadap perasaan patah hatinya karena lihat kalian yang sudah bahagia dengan pilihan kalian. Dia mencoba memperbaiki hati dia, membuka hati dia yang baru, mencoba bertemu orang yang baru, mencoba berkenalan dengan orang yang baru, memulai awalan yang baru lagi. Aslinya dia gak bisa berpisah dari diri kalian. Ada perasaan kehampaan, perasaan kosong, seperti di awal tadi. Hati dia udah terpatri terhadap kalian. Kebersamaan kalian itu tidak cukup buat dia. Dia tulus sayang sama kalian, cuman karena sesuatu hal egonya dia, ketika perpisahan kalian
ya sudah, dia nggak bisa mana-mana. Nih, dia waktu itu inginnya itu stabil. Dia ingin sesuatu hal yang untuk dia itu, karena egois toh, berarti kan dia untuk diri dia sendiri. Pada saat itu ketika memutuskan berpisah dengan kalian, dia healing terhadap hal-hal yang dirasa memang membutuhkan healing, termasuk diri kalian juga. Setelah perpisahan itu kamu udah healing duluan, makanya kamu dilihat sama dia, kok bisa bahagia, sedangkan dia sendiri masih terpuruk, masih belum berubah. Kamunya udah berubah, dia belum berubah. Makanya dia mencari orang yang bisa menghealing dia. Sedangkan kalau dalam percintaan ataupun sebagai pasangan kekasih gitu, sebaiknya awalan mulai itu karena perasaan yang benar-benar kasih sayangnya tulus, yang mau sama-sama berjuang dalam hubungan. Kalau dia datang pada orang karena perasaan untuk mengobati, ketika tidak ada perasaan untuk mengobati lagi, apakah akan ada lanjutannya secara yang memang benar-benar tulus mencintai orang tersebut? Kalian akan jarang menemukan hal itu. Orang yang benar-benar tulus setelah mengobati itu, mengobati perasaan cinta yang dulu pernah dipatahkan, jarang ada yang seperti itu. Kalian akan lihat bahwa dia memang berubah, tapi berubah bukan karena perasaan yang benar-benar tulus sayang gitu. Karena apa? Hati dia masih di kamu. Kamunya sudah mendapatkan pengganti dia. Pengganti dalam artian bisa ke arah finansial juga. Kamu lebih fokus ke pekerjaanmu. Kamu lebih bahagia dengan hal itu ketimbang memikirkan soal kekasih atau pasangan. Walaupun kamu masih sendiri, tapi kamu bahagia. Sedangkan dia, walaupun bersama dengan orang lain, walaupun foto bersama, tapi hati dia di tempat kamu. Karena apa? Dia masih sering lihat sosial mediamu. Dia masih bisa buat akun palsu untuk mengetahui, untuk mencari tahu tentang kalian gitu. Oke, cukup sekian dariku. Disclaimer, ini sifatnya general reading, sifatnya umum, jadi bisa energinya siapa aja. Terima kasih karena telah menonton videoku, dan harap bijak dalam memaknai segala apa yang aku ucapkan di dalam video ini juga. Oke, terima kasih. Bye-bye.